Shalom. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Kali ini kita membahas tahta, harta, wanita, 3T. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, politik Raja Daud pada bagian yang keempat secara khusus 3T. Politik Raja Daud merangkul, bukan memukul. Bersahabat, bukan membabat. Jika luka dibebat dan diobat biar sehat. Silakan berdebat dengan program-program kerja demi Indonesia maju. Sebagaimana politik adalah bertujuan mendapat kekuasaan, mendapat hak, mandat untuk memerintah secara sah lewat pemilihan umum, lewat pemilu, pesta rakyat, pesta demokrasi sekali 5 tahun. Mari kita sikapi dan sambut dengan kegembiraan. Kita memang beda, tapi kita bersaudara. Kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Mari bersama wujudkan Indonesia maju bermartabat. Berjumpa lagi di channel YouTube Jeh Jireh Aitung. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Politik Raja Daud menunggu waktu, merangkul, menjadikan Tuhan bos. Dia suka bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Dan Daud melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika Daud salah, berdosa, berzina, membunuh, merampas, Daud mengakui kesalahannya dan dia bertobat kepada Tuhan. Daud juga memerintah dengan manajemen yang tepat, menempatkan orang-orang yang tepat di bidangnya masing-masing. The right man on the right place. Kisah tentang Daud ini terdapat di dalam pasal 16 1 Samuel. Daud diurapi menjadi raja pada umur 17 sampai 18 tahun. Pada pasal 17 awal karir Daud, dia mengalahkan Goliat. Pasal 18 sampai pasal 20 ada ikatan persahabatan Daud dengan Jonathan. Dia merangkul. Pasal 19, pasal 21 Daud jadi buronan Raja Saul. Pasal 19, pasal 21 juga Daud pura-pura menjadi orang gila. Pasal 24, pasal 26 Daud membiarkan Saul hidup, tidak membalas kejahatan Saul di En-Gedi dan di padang gurun Zip. Dalam 2 Samuel pasal 2 Daud menjadi raja atas Yehuda. Seluruh Israel itu di dalam pasal 5 2 Samuel. Kemudian pasal yang ke-11 Daud berzina dengan Berseba. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini bagian keempat dari kisah atau politik Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 11 kita menemui bacaan seperti ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Maka mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya,
lalu berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Tampak kepadanya dari sotoh rumah itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok parasnya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukannya kepada Daud. Demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang berkata kepada Yoab. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Daud berkata kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu itu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, politik Raja Daud bagian yang keempat ini, politik yang tidak bagus, politik yang jahat, politik yang harus kita hindari. 3T, tahta, harta, wanita. Kita mau mengupas dosa-dosa Daud dan apa sikapnya terhadap dosanya dan terhadap teguran. Dosa Daud yang pertama adalah berzina. Dalam Alkitab baru saja kita baca ketika pergantian tahun, biasanya tahun baru bagi orang Israel, pergantian tahun. Raja-raja biasanya berperang karena ingin memperluas wilayahnya, berperang karena target yang tahun lalu tidak tercapai, berperang karena
ingin mempertahankan wilayah. Yoab dan tentara sibuk berperang, sedangkan Daud santai-santai saja di istana. Raja Daud santai. Pada waktu dia sedang santai, dia berjalan-jalan di atas soto. Lalu lihat cewek sedang mandi. Timbullah nafsunya untuk berzina. Dia bertanya-tanya, siapa itu? Lalu dia utus orang. Nah, mungkin dia bayar orang dengan harta yang ada. Dia gampang saja utus, dia bayar orang. Dia panggil Batseba. Mungkin Batseba pun tidak dicatat sih dalam Alkitab. Mungkin dibayar juga. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Daud berbuat dosa. Daud berzina dengan Batseba. Dosa yang kedua, Daud membunuh. Dikasih tahu setelah dia berzina dengan Batseba, maka Batseba pulang. Mungkin dia senang mendapat hadiah dan juga dia menikmati hasil hubungan dengan Daud. Tidak lama kemudian Batseba hamil. Diberitahukan kepada Raja Daud, saya hamil. Saudara-saudara, mendengar kata itu, tentu kalau ketahuan di mana raja menyimpan mukanya, pasti dia malu. Dan dia membuat strategi, dia membuat taktik. Nah, ini politiknya. Tapi strategi yang pertama itu gagal. Bagaimanakah strategi yang pertama itu gagal? Alkitab tadi menceritakan, setelah Batseba itu hamil, maka untuk menutup kesalahannya, supaya tidak ketahuan kesalahan perbuatan jinahnya itu, maka sebagai raja, Daud memerintahkan agar Yoab memulangkan suami Batseba yang bernama Uria. Singkat cerita, pulanglah Uria. Dan Daud menyambutnya dengan sukacita dan memberi hadiah kepadanya dan menyuruh dia beristirahat, menyuruh dia pergi pulang ke rumahnya. Kemudian begitu begini dengan istrinya sendiri. Tapi apakah itu berhasil? Ternyata tidak. Uria tidak pulang ke rumah, malah dia tidur di emperan istana raja. Kemudian strategi yang berikutnya yang hampir sama, dia bilang, ngapa kamu tidak pergi? Bagaimana saya mau pergi? Demi hidup tuanku, demi kerajaan, demi orang banyak, demi negara, demi bangsa. Masa akan saya pergi tidur enak-enak dengan istri saya? Teman-teman saya sedang berperang. Nggak mau saya. Oh, begitu. Nah, lalu Daud membuat dia makan, minum, kenyang, enak-enak. Bahkan membuat Uria supaya dia mabuk. Karena dengan mabuk dia tidak sadarkan diri dan dia pulang. Kemudian dia gini gitu dengan istrinya. Saudaraku yang saya kasih, itu pun gagal. Uria tidak pulang. Dia tidur di emperan. Orang memberi laporan, Uria tidak pulang. Dia ada tidur bersama kami di emperan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kemudian pagi itu Daud menulis surat kepada panglima perang saya yang bernama Yoab. Surat ini adalah surat perintah raja untuk menempatkan Uria di tempat yang paling genting di medan pertempuran. Dan ketika ada serangan musuh, kalian tidak usah bantu, biar dia mati. Saudaraku yang saya kasih, disinilah Daud merencanakan pembunuhan melalui perang dan lewat Yoab. Dosa yang ketiga, bukan saja dia berzina, bukan saja dia membunuh,
tetapi dia merampas. Dia merampas istri Uria. Karena sekarang Uria sudah mati. Dia merasa tidak ada halangan. Apa salahnya saya mengambil Batseba, mantan istri Uria, untuk menjadi istri saya. Toh saya senang, dia juga senang. Kami sama-sama senang. Tidak ada masalah. Saudaraku, lihat rangkaian dosa-dosanya. Dosa yang pertama, dia mengingini istri Uria. Itu pelanggaran hukum ke-10. Janganlah mengingini apapun yang dipunyai sesama manusia. Istrinya, anak gadisnya, harta bendanya, dan lain-lain sebagainya. Jangan mengingini. Lalu yang kedua, rangkaian kedua, pelanggaran hukum yang ke-7, jangan berzina. Daud berzina dengan Batseba. Rangkaian yang ketiga, pelanggaran hukum yang ke-6, jangan membunuh. Rangkaian yang ke-4, hukum yang ke-8 dilanggar, jangan mencuri. Dan Daud merampas istri Uria yang bernama Batseba. Tahta, harta, wanita membuat orang bisa tergelincir, membuat orang bisa jatuh. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, apa yang terjadi? Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan mengutus seorang nabi, namanya Nabi Natan. Dalam catatan-catatan Alkitab bahwa Nabi Natan itu adalah sahabat Daud, bukan Jonathan, ya, bukan Jonathan, tapi Nabi Natan. Nabi Natan datang atas perintah Tuhan. Tuhan bilang, pergilah kepada Daud, nyatakanlah kesalahannya, tegurlah dia. Lalu datanglah Natan kepada Daud. Salam, Baginda. Salam, ada apa? Nah, saya mau cerita, kata Natan kepada Daud. Ada orang kaya. Orang kaya itu banyak kambing, domba, lembu, sapi. Orang kaya itu kedatangan tamu. Orang kaya itu tidak mengambil salah satu dombanya untuk dikasih kepada tamu itu. Tapi orang kaya itu malah mengambil domba satu-satunya kesayangan tetangganya. Diambilnya domba itu, disembelihnya, dan disuguhkannya kepada tamu untuk dimakan. Mendengar cerita itu, Daud marah sekali. Ya, dia berkata, orang itu harus mati. Dan kerugiannya harus diganti berkali lipat. Setelah dia tahan napas sebentar, Natan berkata, kaulah orang jahat itu. Tidak dengan basa-basi, tapi Nabi Natan langsung bilang, kaulah orang jahat itu. Saudaraku, apa reaksi daripada Daud? Karena Natan bilang, kaulah orang jahat itu. Engkau sudah membunuh, engkau sudah berzina, engkau sudah merampas. Menarik. Daud tidak marah kepada firman Tuhan. Daud tidak marah kepada Natan atau Nabi Natan. Ya, dia merendahkan dirinya. Dia membuat pengakuan. Dia membuat penyesalan. Dan pengakuan Raja Daud terdapat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat 19. Salah satu pengakuannya adalah, kasihanilah aku, ya Tuhan. Ampunilah dosaku. Ampunilah salahku. Tahirkanlah aku, ya Tuhan. Bersihkanlah aku, ya Allah. Lalu dia berkata, korban kepada Allah yang baik adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Memang dosanya diampuni, tetapi akibat daripada dosa
membekas. Saudaraku, akibat daripada dosa, akibat yang dekat adalah anak yang dikandung oleh dikandung oleh Batseba, hasil perselingkuhan, hasil perjinahannya, waktu lahir mati. Akibat berikutnya adalah ada perjinahan di antara anak Raja Daud. Ada pembunuhan di antara anak Raja Daud, di mana Absalom membunuh Amnon. Dan perjinahan tadi, Amnon memperkosa Tamar, adik Absalom. Nantikan seri berikutnya akan kita bahas tentang prahara di istana. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. 3T, tahta, harta, wanita. Refleksi. Tahta adalah kedudukan. Kedudukan dan tahta itu netral. Tidak baik dan juga tidak jahat. Kalau digunakan dengan baik, dengan berguna, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna. Maka Pak Ahok bilang, saya ingin menjadi penguasa supaya bisa memberi ribuan, ratusan ribu, dan jutaan orang. Karena saya ada power, ada kekuasaan. Harta tidak jahat. Kita perlu harta. Kita cari harta dan kita mendapatkan harta. Mari kita gunakan harta untuk kesejahteraan umat manusia. Bukan untuk sogok orang. Supaya lancar kita punya urusan. Harta jangan dipakai juga untuk alat membunuh orang. Jadi pembunuh bayaran. Wanita, kecantikan, kemolekan, bodi yang bahenol itu baik. Itu karunia Tuhan. Cukuplah mencintai istri sendiri. Saudaraku yang saya kasih, saya pinjam istilah dari kawan-kawan sekerja. Jangan senior. Senior senang istri orang. Jangan sadis, senang anak gadis. Jangan saper, senang anak perawan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Sekiranya di dalam politik nanti saudara menjadi pimpinan, menjadi bos, manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Sekiranya saudara mendapat harta, gunakanlah untuk kesejahteraan, sebanyak-banyak kesejahteraan umat manusia. Sekiranya saudara punya harta dan kedudukan, jangan lalu gila perempuan. Saudaraku yang saya kasih, sebagaimana politik, kita kembali kepada politik. Politik itu bertujuan mendapatkan kekuasaan, memerintah dengan sah lewat pemilihan umum. Pesta rakyat, pesta demokrasi, 5 tahun 1 kali. Mari kita sikapi dan kita sambut dengan kegembiraan. Kita memang beda pilihan, beda partai, beda suku, beda agama, beda ras. Tapi kita bersaudara, kita satu bangsa Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang maju menjadi negara modern dan bermartabat. Saudaraku, semua sistem pemerintahan itu baik adanya. Dan saya pinjam istilah dari Menkumham, bahwa di antara semua sistem pemerintahan demokrasi jauh lebih baik daripada teokrasi, daripada monarki. Saudaraku, teokrasi baik. Pemerintahan langsung oleh Tuhan melalui wakil-wakilnya. Pemerintahan monarki baik.
melalui seorang raja. Dan memang lebih baik pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi karena kekuasaan itu dibagi. Ada kekuasaan eksekutif, pemerintah, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Pemerintah adalah ketetapan Allah. Oleh sebab itu, mari kita junjung pemerintahan yang ditetapkan Allah, baik teokrasi, monarki, maupun demokrasi. Yang demokrasi, pemerintah ditetapkan oleh Allah lewat rakyat, dipilih rakyat dengan suara terbanyak lewat pemilihan umum. Seperti yang saya sebutkan, ada pembagian kekuasaan lewat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 4 sampai pasal 16 secara khusus mengatur tentang presiden, wakil presiden, hak, dan lain sebagainya. Mari kita hormati pemerintah yang ada, presiden yang ada, undang-undang yang ada kita patuhi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita pertahankan, Pancasila kita pertahankan, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita pertahankan. Bhinneka Tunggal Ika. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah kita hormat dan taat, tetapi kewajiban negara terhadap rakyatnya adalah melindungi segenap warga dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih sudah menonton. Semoga mencerahkan dan menjadi berkat. Jika baik dan menjadi berkat, silakan like, komen, share. Namun tidak boleh menjadikan konten ini menjadi konten pribadi saudara. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Salam hormat dari Pendeta Najarudin. Jika berkenan silakan berdonasi di rekening Bank Republik Indonesia atau BRI atas nama Najarudin dengan nomor rekening 0567 0100 5100 506. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.